Oke, jadi kita masyarakat Indonesia udah tahu Bi hasil kemarin kita lawan Bahrain dengan skor akhir 2-2. 2-2. Buat gue 2-1 seharusnya. Cuman semua juga tahu kalau kita timnas merasa dirugikan, merasa dirampok kemenangan kita karena wasitnya benar-benar ajaib. Extra time cuman 6 menit ya. 6 menit harusnya, tapi akhirnya jadi 99 menit. Nah, 9 menit. Tambah 3 menit. Ya, tambah 3 menit di 3 menit terakhir itulah akhirnya Indonesia mungkin udah nggak fokus, kebobolan, udah kewalahan. Disitulah kita jadi memetik hasil seri. Tapi nggak apa-apa, kita harus move on. Kita harus natap pertandingan nanti hari Selasa lawan Cina, ya. Sekarang gini, kemarin gimana menurut Fabi taktik yang dipakai STY? Di babak pertama ya, pas mainin Jordi Amat tuh sebagai invert center back ya. Ya. Jadi tiap Indonesia nyerang tuh Amatnya agak maju di tim tengah, itu kurang jalan sih. Akhirnya babak kedua diganti sama Rizky Ridho. Betul. Kan? Baru babak kedua berjalan. Permainan Indonesia tuh lebih jalan. Lebih hidup lah ya. Lebih hidup. Lebih berani keluar nyerang. Betul. Jadi gini, banyak netizen sebagian mempertanyakan STY ini dari awal formasinya 3-4-3. Iya, atau 5-4-1 kalau. Iya. Kenapa nggak coba formasi lain? Karena gini, kita memang bukan mendahului atau menggurui. Jadi di saat-saat terakhir itu pelatih yang lebih tahu komposisi pemain, strategi apa yang harus dipakai gitu. Apalagi lawannya kan beda-beda. Cuman netizen bertanya-tanya, kenapa nggak coba mungkin formasi 4-3-3 yang sama-sama menyerang kayak 3-4-3 gitu kan, Bi? Atau bahkan mungkin 4-2-3-1 gitu loh. Jadi gimana menurut Fabi? Jadi mungkin nggak STY ngerubah taktiknya? Takutnya di musuh-musuh lainnya udah kebaca formasi kita yang 3-4-3 dari awal soalnya. Yang buat lawan Cina masih bisa ganti formasi, karena kalau formasi yang sebelum-sebelumnya kan lebih bertahan. Iya. Kalau lawan Cina kemungkinan besar sih bisa ganti formasi karena pertahanan Cina nggak sekuat Arab gitu ya. Ya, jadi kayaknya harus dirubah juga sih, karena ya biar ada variasi lah. Nah itu, jadi netizen juga banyak yang ngomong kenapa nggak coba STY untuk merubah strategi biar nggak kebaca lawan gitu kan. Andaikan 3-4-3 juga, Bi. Jadi kayak kemarin yang dipakai STY waktu lawan Bahrain. Itu sebenarnya dibilang jalan enggak juga, dibilang enggak jalan gitu. Jadi mungkin komposisi pemain yang harus lebih diperhatiin sama STY mungkin ya. Seperti Jordi Amat kemarin kelihatan banget agak lambat dan beberapa kali melakukan blunder seperti biasanya. Jordi Amat bikin blunder, akhirnya cepet tanggap STY pasang Rizky Ridho di babak kedua ya. Beberapa pergantian pemain lumayan menghasilkan ya, Bi. Ya buktinya akhirnya gol Rafael Strike yang bagus banget gitu. Bagus banget. Jadi mungkin lawan Cina bisa dibilang kita harus menang ya, Bi ya. Setelah melihat pertandingan lawan Bahrain gitu. Jadi ada beberapa evaluasi mungkin STY yang nanti akan meramu strateginya apa dan komposisi pemainnya harus lebih pas gitu, Bi ya. Sebenarnya kalau komposisi pemain sih kita udah pas ya, paling ya ditukar kayak Jordi Amat sama Rizky Ridho-nya tuh. Ya Rizky Ridho bisa starting lah pas lawan Cina, karena lebih bagus Rizky Ridho mainnya. Nah untuk gini, Bi, 3 belakang nih kayaknya udah oke nih. Miss Hilgers, Bang Jai, Rizky Ridho. Sayap kanan kirinya, back sayapnya siapa nih? Kanannya menurut Fabi siapa? Kalau kanan Sen Barinama sih itu. Gitu. Sen Barinama, Sandy Walsh dengan cadangannya Asnawi ya. Nah di kiri ini ada Calvin Verdong, kayaknya lebih aman dan nyaman dia di sayap kiri, udah aman banget ya. Mungkin penggantinya bisa Patinama bisa. Mungkin pilihan terakhir Arhan ya. Nah untuk tengah, Bi, untuk tengah pilihan Profesor nih, Tom Haye udah nggak mungkin keganti karena dia benar-benar penyuplai bola yang bagus. Tinggal tengahnya antara si Jenner atau Nathan. Jenner sih, karena kemarin pas lawan Bahrain tuh Jenner bagus ya. Keras, dia mau bola, rajin ya. Tracking ke belakang juga. Ya. Di babak pertama malah pemain paling bagus kayaknya Jenner. Ya. Karena benar-benar dia yang gerak. Kalau untuk posisi penjaga gawang udah lah ya, nggak tergantikan ya. Si Paes ini ya udah top banget sih.
Terus di depan 3. Kesukaannya STY ini memang pakai penyerang 3. Tengah, sayap, kanan, kiri. Kalau kiri tetap Orat Mangun sih. Orat Mangun. Mangun tuh udah harus, dan Rafael Struijk juga dia bakal main terus. Iya, kemarin di babak kedua lumayan bagus ya, Struijk. Stamina-nya kuat buat nge-pressing defense musuh tuh, dia cepet banget sih, bagus banget buat nge-press musuhnya. Nah gini, kita nih kekurangan striker murni. Bener-bener striker yang kerjaannya cuma nyetak gol aja. Itu belum ada di Indonesia, di timnas. Jadi makanya kemarin Struijk sama Orat Mangun tuh selalu berpindah posisi. Kalau Struijk di tengah, Rakmar di kiri. Kalau enggak, Rakmar di tengah, Struijk di kiri. Sekarang permasalahannya di kanan. Di kanan ada langganannya STY, Witan, Marcelino, atau ada kans nggak buat Eliano nih, pemain baru? Yang di FC Zwolle di Belanda, di klubnya dia main di sayap. Bukan di back sayap, tapi sayap depan. Kemarin di back sayap kan? Dijadiin back sayap, kurang jalan. Kayaknya bisa dicoba sih. Dia main di sayap kanan, coba ngegantiin Marcelino atau Witan. Ya, karena sorry to say, Witan jelek, baru main udah bikin pelanggaran. Ada kans 90% jadi gol, nggak bisa nyampe bolanya. Jelek banget. Marcelino nggak kelihatan sih kalau Marcelino. Nggak kelihatan. Apalagi gini, di klubnya di Oxford dia belum main sama sekali. Jadi dia belum dapat kesempatan, berapa menit main pun belum dapat kesempatan. Jadi kayaknya harus diulang lagi gitu. STY mungkin lebih baik cadangin dia atau mau turunin dia, cuman kan harus lihat perkembangan dia gitu loh. Marcelino lebih cocok jadi super sub sih. Kayak super sub. Masuk golnya kan skema golnya dari dia. Ya, makanya jangan dijadiin pemain inti mungkin ya. Walaupun yang tahu keadaan terakhir STY pastilah sang pelatih. Nah, kita kasih saran aja. Ya, jadi mudah-mudahan juga ada feedbacknya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bikin laporan ke FIFA, AFC bahwa kita dirampok. Mudah-mudahan ada, walaupun nggak mungkin ngerubah hasil, terus nggak mungkin diulang juga ya, nggak akan ada tuh ya laporan terus diulang pertandingan gitu, nggak pernah. Ada mungkin pernah kejadian ya waktu di 2016 apa yang Afrika Selatan lawan Senegal, diulang tahun depannya. Ya itu agak susah. Wasit kena sanksi. Ya, wasit kena sanksi, oke lah. Karena wasit Oman itu jadi musuh nomor 1 sekarang di Indonesia. Kalau ketemu bisa dijadiin gado-gado ya, Bi ya. Wasit brengsek banget. Jadi oke lah, kita harus belajar dari kejadian kemarin, Bi ya. Jadi kita harus move on untuk menghadapi kayaknya yang lebih penting, Cina. Nah, gini, Bi. Hitung-hitungan presentasi kemenangan, kita berharap gini, Indonesia bisa menang nanti lawan Cina. Karena apa? Kalau Indonesia menang, nilainya 6. Kita bisa naik ke peringkat kedua. Dengan catatan Bahrain ketemu Arab di kandangnya Arab. Mereka nilai 4 sekarang. Kalau mereka seri, Arab dan Bahrain 5. Kita 6. Menang atas Cina. Dan satu lagi, kita berharap Jepang bisa ngalahin Australia. Jadi Australia poin 4. Dia berada di posisi 5. Kita naik kedua, Jepang melenggang, nggak ada lawan lah dengan nilai 12. Nah itu komposisinya, mudah-mudahan itu kejadian ya, Bi ya. Gimana, Bi? Ya, harusnya sih kejadian ya, karena kalau dilihat dari permainan Cina dari awal grup sekarang tuh Cina belum pernah menang. Belum pernah menang ya, belum pernah menang, 3 kali kalah ya. 3 kali kalah. Dan baru memasukkan 1 ya kemarin lawan Australia. Kalah 3-1. Dan ya maksudnya secara lihat dari selama di grup ini ya, harusnya Indonesia bisa di atas Cina. Seharusnya ya.